Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Setelah seharian kita menjalani berbagai aktivitas, usaha, dan dinamika kehidupan, saat inilah waktu yang tepat bagi kita untuk sejenak melepaskan lelah, menenangkan pikiran, dan kembali fokus pada kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan serta nafas kehidupan yang Engkau karuniakan sepanjang hari. Di penghujung hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang berserah. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, serta berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi kami saat membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, mengganggu orang lain. Ayat renungan diambil dari Kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Dan dalam apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung." Tembakau adalah racun yang lambat dan tidak kelihatan cara kerjanya, tetapi paling berbahaya. Dalam bentuk apapun benda itu digunakan, tetap ada pengaruhnya pada tubuh. Paling berbahaya karena akibatnya lambat dan pada mulanya sukar diketahui. Tembakau merangsang dan kemudian melumpuhkan saraf, melemahkan dan mengganggu otak. Tembakau sering mempengaruhi saraf dengan cara yang lebih dahsyat dibanding minuman yang memabukkan. Lebih tidak kentara dan akibatnya sulit dibasmi dari tubuh. Penggunaannya merangsang rasa haus akan minuman keras, dan dalam banyak kasus itu meletakkan dasar bagi kebiasaan minuman keras. Penggunaan tembakau menyusahkan, mahal, tidak bersih, mencemari si pemakai, dan mengganggu orang lain. Para pecandunya terdapat di mana-mana. Engkau jarang menyelinap di antara keramaian orang tanpa ada si perokok menghembuskan nafas beracun ke wajahmu. Rasanya tidak nyaman dan tidak menyehatkan kalau berada di dalam gerbong kereta api atau dalam suatu ruangan yang udaranya penuh dengan bau arak dan asap rokok. Sekalipun orang-orang bersikeras menggunakan racun ini untuk mereka sendiri, apa hak mereka untuk mencemari udara yang harus dihirup oleh orang lain? Bagi kalangan anak-anak dan orang muda, penggunaan tembakau mengakibatkan bahaya yang tak terkira. Praktek-praktek yang tidak menyehatkan dari generasi yang lalu mempengaruhi anak-anak dan orang muda sekarang ini. Ketidakmampuan otak, kelemahan fisik, saraf yang terganggu, dan keinginan-keinginan yang tidak wajar ditularkan sebagai warisan dari orang tua kepada anak-anak. Dan praktek-praktek serupa yang diteruskan oleh anak-anak meningkatkan dan memperpanjang akibat yang buruk. Akibatnya bukan kecil kemerosotan fisik, mental, dan moral sehingga menjadi suatu tanda bahaya. Anak-anak lelaki mulai menggunakan tembakau dalam usia yang sangat muda. Kebiasaan itu terbentuk ketika tubuh dan pikiran sangat mudah terbawa kepada pengaruhnya. Merongrong kekuatan tubuh, membuat tubuh yang jadi kerdil, membius pikiran, dan merusak moral. Saya bertanya kepada mereka yang mengaku percaya dan menuruti firman Allah, dapatkah kamu sebagai para pengikut Tuhan memanjakan kebiasaan yang melumpuhkan kecerdasanmu dan merampas kuasamu yang benar untuk menilai kenyataan-kenyataan yang kekal? Dapatkah kamu merampok Allah setiap hari akan pelayanan yang seharusnya miliknya dan merampasi sesama manusia, baik pelayanan yang harus kamu berikan dan kemampuan untuk menjadi teladan? Pernahkah kamu mempertimbangkan tanggung jawab Anda sebagai penata layanan Allah
untuk harta yang ada di tanganmu? Berapa banyakkah uang Tuhan yang kamu belanjakan untuk membeli tembakau? Dikutip dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 297-298. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang kembali menegur dan membimbing hidup kami malam ini. Engkau mengajar kami bahwa kehidupan sebagai pengikut Kristus adalah tentang saling mengasihi, menghormati, dan tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Kami berdoa Tuhan, berikanlah kami hikmat dan kesadaran, khususnya anak-anak muda, dalam setiap tindakan kami sehari-hari. Saat kami menggunakan tembakau, sadarkanlah kami agar selalu ingat bahwa asap dan baunya dapat mengganggu kenyamanan serta kesehatan orang-orang di sekitar kami. Karuniakanlah kami penguasaan diri, kepekaan, dan sikap penuh kasih, agar kenyamanan pribadi kami tidak sampai merugikan atau menyakiti sesama. Bapa di surga, ajarlah kami untuk menjauhkan tembakau dalam kebiasaan kami sehari-hari. Kami menyerahkan seluruh tubuh, pikiran, dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu untuk beristirahat. Jauhkanlah kami dari segala gangguan dan bahaya sepanjang malam ini. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan pemulihan yang sempurna, agar besok kami bangun dengan kesegaran baru untuk kembali menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.